Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas TWS terbaru dari Huawei dengan harga yang cukup terjangkau tapi memiliki fitur dan juga desain yang sangat memukau. Ya udah, diam dan bersiaplah untuk terpukau. Selamat menonton. Ingus kerbau. Kebutuhan manusia untuk menikmati musik dari dulu sampai sekarang berevolusi terus. Dulu zaman saya masih muda, ada banyak kaset tip dengan benang yang kalau misalkan benangnya ruwet, lagunya beliut, terus kita harus gulung dulu. Kalau kan masih inget ya. Terus juga berevolusi ke smartphone. Nah, smartphone dulu kalau misalkan mau transfer lagu, kita harus dekatkan dulu smartphone-nya pakai infrared. Dan dulu juga ada jasa isi lagu. Kalau saya nggak salah inget, satu lagunya dulu Rp1.000. Nah, sekarang zaman semakin canggih, semakin mudah, kita hanya perlu streaming aja. Tapi semakin kesini, TWS aja nggak cukup. TWS pun harus memiliki fitur active noise cancelling, bluetooth-nya low latency, mode awareness, biar kita tetap aman ketika jogging dan juga touring. Dan fitur tersebut sudah ada di TWS yang akan kita bahas kali ini. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei FreeBuds 4i atau 4i. Walaupun ada kata free-nya, tapi TWS ini nggak di-giveaway-kan ya sama Huawei, dijual. Dan untuk sebuah TWS yang memiliki fitur active noise cancelling, menurut saya harganya murah banget, 1,2 juta rupiah. Dan kalau misalkan kalian beli ketika promo event launching dari tanggal 24 Maret sampai 2 April 2021, kalian akan mendapatkan gift berupa Huawei Band 4a dan juga smart cover untuk Huawei FreeBuds 4i senilai Rp450.000. Jadi 1,2 juta dikurangi Rp450.000, harganya menjadi sekitar Rp750.000 aja. Murah banget. Di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan earbud atau TWS-nya sendiri, terus juga ada silikon ear tip dengan dua ukuran tambahan S dan juga L. Kemudian juga ada charging case, USB-C charging cable, serta ada buku panduan dan juga buku garansi. First impresi saya ketika melihat desain case dari Huawei FreeBuds 4i ini kayak familiar gitu. Cuman saya lupa inget, dan setelah saya inget, desainnya ini mirip banget seperti kapsul yang ada di kartun favorit saya ketika saya masih kecil, yaitu kapsulnya yang ada di Dragon Ball. Desainnya ini simple, minimalis, elegan dengan finishing glossy yang terlihat mewah banget serta futuristik. Kayak desain dari masa depan gitulah, mirip banget dengan kapsulnya Dragon Ball. Ada 3 varian warna dari Huawei FreeBuds 4i ini. Ceramic white seperti yang kita bahas, terus ada carbon black, dan juga ada red. Kalau dari gambar websitenya Huawei, saya tertarik banget dan penasaran banget dengan yang warna red. Karena warnanya anti mainstream banget dan merahnya itu kayak merah-merah elegan gitu. Kalau secara build quality, walaupun bisa dibilang ini adalah TWS entry level dari Huawei, tapi feel-nya ketika dipegang itu udah solid dan juga nyaman banget. Dan desainnya ini benar-benar ketika dilihat, semakin dilihat, dia ini semakin bagus. Tapi sayangnya karena desain minimalisnya tadi, dimensi case-nya nggak terlalu besar dengan panjangnya 48 mm, lebarnya 61 mm, tebalnya 27,5 mm, dengan bobot hanya 36,5 gram. Secara logika atau secara hukum fisika, kalau case-nya ini kecil, berarti baterai yang ditanamkan itu nggak bisa besar. Dan baterai dari case Huawei FreeBuds 4i ini memiliki kapasitas 215 mAh. Tapi walaupun kapasitas baterai case-nya kecil, saya pribadi nggak masalah karena desainnya benar-benar, ya saya ulang lagi ya, desainnya ini benar-benar mewah banget. Toh walaupun kapasitas case-nya kecil, tapi earbud-nya memiliki kapasitas baterai yang besar dengan masing-masing earbud memiliki kapasitas 55 mAh. Yang dijanjikan Huawei, baterainya bisa bertahan 10 jam musik playback loop. Tapi tes baterai dari Huawei Lab ini ada di volume 50% dengan fitur active noise cancellingnya off. Dan ketika saya tes sendiri dengan skenario yang hampir sama, jadi ANC atau active noise cancellingnya off, volumenya saya naikkan sedikit ya, 75%, dan saya loop. Jadi saya cari lagu yang benar-benar 10 jam ya. Ada Nisha Shaban yang 10 jam. Kalian bisa cek di YouTube, itu ada lagunya. Dan jam 1 malam saya taruh aja, saya puter terus. Jam 8 pagi dia masih sisa sekitar 10%. Jadi kalau di volume 75%, dia bisa bertahan sekitar 8 jam, sisa 10%. Jadi 8 jam lebih. Awet banget. Ibaratnya kalau kita pergi terus case-nya ketinggalan, nggak usah khawatir. Sehari 8 jam untuk dengerin musik menurut saya udah lebih dari cukup. Di generasi sebelumnya aja, FreeBuds 3i baterainya itu cuma bertahan sekitar 3,5 jam. Dan yang versi sekarang 10 jam. Jadi improvementnya itu 100% lebih dari segi baterai.
Tapi kalau untuk desain earbudnya masih mirip dengan generasi sebelumnya. Desainnya itu ergonomik yang emang nyaman dan fit banget di telinga. Mungkin salah satu alasan kenapa Huawei tetap mempertahankan desain ini karena emang udah nyaman aja di telinga. Apalagi bobot earbudnya masing-masing itu cuma 5,5 gram, enteng banget. Mau dipakai seharian masih kerasa comfort dan gak sakit di telinga. Kalau untuk lubang telinga saya, eartips bawaannya atau default yang sudah terpasang di FreeBuds 4i ini udah nyaman banget ketika saya gunakan untuk olahraga atau gerak-gerak yang benar-benar ekstrim, kayak gerak aja gitu enggak. Jadi benar-benar udah fit dan nyaman banget untuk eartips yang default bawaannya FreeBuds 4i di lubang telinga saya. Terus kalau untuk drivernya, Huawei FreeBuds 4i menggunakan driver 10mm dynamic coil yang dilapisi dengan polimer composite diaphragm yang mampu memberikan kualitas suara yang clear. Dan ketika saya coba untuk mendengarkan lagunya Ardhito Pramono yang judulnya Cigarette of Ours, kemudian device yang saya gunakan pertama adalah Huawei Nova 7, dan untuk platformnya saya menggunakan Spotify. Dan untuk karakter suara driver 10mm ini menurut saya balance. Jadi buat kalian yang suka dengan suara yang natural, di mana elemen musiknya itu nggak uber-uberan. Contohnya di lagu Ardhito tadi, elemen petikan-petikan gitarnya itu lebih kerasa kedenger, balance, natural, bassnya tapi tetap masih kerasa. Dan di skenario kedua saya menggunakan platform YouTube, cuman yang kedua saya menggunakan iOS di iPhone 12. Dan kalau di iPhone 12 ini bassnya lebih kerasa. Cuman kalau saya pribadi ya, saya lebih suka ketika saya koneksikan dengan Huawei Nova 7 karena balance-nya enak banget sesuai dengan karakteristik frekuensi telinga saya dan juga selera musik saya. Terus kalau di website Huawei, FreeBuds 4i ini diklaim sudah memiliki low latency. Tapi kalau di infonya minimal adalah EMUI 11. Dan Huawei Nova 7 saya ini masih EMUI 10. Tapi untuk mendengar seberapa kira-kira delaynya TWS ini, karena dia jelas delay karena masih pakai Bluetooth, kira-kira seperkian milisecond seperti inilah delaynya ya. Kalian bisa dengarkan sendiri. Dan kalau kita koneksikan dengan HP Huawei, tentu koneksinya lebih mudah. Tinggal buka aja tutup case-nya dan dia akan langsung terhubung. Untuk platform Android lain atau iOS masih bisa, cuman tidak semudah ketika menggunakan HP Huawei. Jadi harus di pairing Bluetooth manual melalui setting seperti biasanya. Terus kalau pakai HP Huawei jelas lebih mudah dengan aplikasi Huawei AI Live-nya. Jadi kita bisa kontrol 3 opsi active noise cancellingnya melalui aplikasi. Ada noise cancelling on dan off serta awareness. On dan off adalah mode buka tutup active noise cancellingnya, dan mode awareness adalah mode environment, dimana kita nggak perlu copot earbuds-nya untuk ngobrol dengan teman di sebelah kita, atau ketika kita olahraga mungkin jogging atau bersepeda di mode awareness kita masih bisa mendengarkan suara sekitar. Jadi kalau misalkan kita bersepedaan terus ada klakson truk gitu ya, kita masih bisa mendengar. Jadi lebih safe atau lebih aman. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa buka aplikasinya ribet, mau ganti active noise cancelling aja harus buka aplikasi, dia juga memiliki fitur shortcut. Jadi kita tinggal tekan aja earbuds-nya ini di sebelah kanan atau kiri bisa. Nah ini sekarang saya ada di mode noise cancelling off. Kalau saya tahan lagi dia akan on, dan kalau saya tahan lagi dia akan ada di mode awareness. Jadi cepet aja, kita nggak perlu ambil HP terus buka aplikasinya. Ngomongin soal active noise cancelling, FreeBuds 4i ini kalau dibandingkan dengan Huawei FreeBuds Pro yang dulu pernah kita review juga, FreeBuds 4i ini agak kurang seal atau agak kurang nutup untuk active noise cancellingnya. Nah sekarang saya ada di fitur noise cancelling on. Cuman di depan saya itu ada AC, memang nggak begitu kedenger, tipis aja kedengernya. Cuman kalau di FreeBuds Pro ya itu bener-bener kayak budek, bener-bener suara lain itu nggak masuk gitu. Bahkan dulu pernah saya coba di kamar mandi, jadi air kerannya itu saya puter, airnya natap ke lantai kan suaranya krocok kayak gitu ya. Nah kalau saya pakai active noise cancellingnya di FreeBuds Pro, suara air keran yang natap ke lantai itu bener-bener nggak kedenger. Jadi kalau dibandingkan dengan FreeBuds Pro, memang active noise cancellingnya masih lebih seal atau lebih nutup FreeBuds Pro ketimbang FreeBuds 4i ini. Tapi karena harga dari Huawei FreeBuds 4i ini entry level dan murah 1,2 juta, jadi menurut saya ya it's okay lah ya, dan dia menjadi TWS dengan active noise cancelling termurah yang pernah saya review. 1,2 juta aja udah ada active noise cancelling. GGWP banget.
Dan walaupun Huawei FreeBuds 4i ini masuk ke entry level, tapi untuk mic-nya tetap dikasih dual mic system dengan teknologi beamforming yang diklaim Huawei mampu memberikan suara yang jelas walaupun kita ada di tempat ramai. Jadi contohnya kita ada di pasar dan kita lagi telepon, lawan bicara kita masih bisa mendengarkan suara kita dengan jelas. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Huawei FreeBuds 4i. Cuman saya penasaran kalau misalkan saya ganti mode noise cancellingnya, apakah kualitas mic-nya ikut berbeda juga. Jadi coba saya tahan, sekarang kita ada di mode awareness. Nah, ini ada di mode awareness. Nah, kalau di mode awareness ini saya bisa mendengarkan suara saya. Jadi mic-nya itu kayak menangkap suara saya sendiri gitu. Jadi istilahnya kayak kita podcast terus kita pakai headset kayak gitu ya. Dan sekarang kita coba di mode lain. Ini ada di mode noise cancelling off. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar apakah kualitas mic-nya berubah juga kalau ganti ANC karena saya nggak bisa dengar. Dan terakhir kita coba di mode noise cancellation. Jadi ini fitur noise cancellation-nya on dan kalian bisa dengarkan nih kira-kira seperti apa kualitas suaranya, kalian tulis aja di kolom komentar. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei FreeBuds 4i kali ini. Kesimpulannya ini adalah TWS dengan fitur Active Noise Cancelling ya, aktif. Jadi bukan hanya noise cancelling. Aktif itu berarti dia bisa di on dan off serta ada mode awareness juga. Di harga 1,2 juta rupiah. Jadi ini merupakan TWS dengan Active Noise Cancelling yang paling murah yang pernah saya bahas. Sebenarnya harganya berarti 750.000 dong ya kalau misalkan ada gift include dengan Huawei Benz 4a dan juga case dari 4i ini. Cuman kalian harus beli di masa launching promo sampai tanggal 2 April nanti. Terus selain menjadi TWS dengan Active Noise Cancelling yang paling murah, mic-nya juga udah dual system dengan teknologi beamforming tadi, dan baterainya di generasi baru 4i ini lebih awet ketimbang yang 3i. 3i dulu cuma 3,5 jam. Nah, ini diklaim Huawei 10 jam. Jadi improvementnya itu 100% lebih, dan ketika kita tes pakai skenario kita sendiri dia bisa bertahan 8 jam dengan volume 75%. Kelebihan lain desainnya ya. Desainnya ini bener-bener menurut saya minimalis, futuristik dan elegan banget. Cuman memang kekurangannya karena desainnya minimalis, kapasitas baterai yang bisa ditaruh di case ini nggak terlalu besar. 215 mAh. Tapi karena baterai dari earbudnya ini lumayan besar, 55 mAh dan bisa bertahan 10 jam. Jadi menurut saya nggak masalah walaupun case-nya ini bisa dibilang cuma bisa untuk ngecas 2 kali. Tapi 2 kalinya ini bisa 16 jam pemakaian. Kalau tes lab kita ya, 8 kali 2, 16 jam. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.